Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum 'anil nar. Alhamdulillah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua sehingga kita bisa bertemu pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah segala niat yang baik ini sehingga berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ikhlas di dalam melakukan ini semua demi mendapatkan ridha dari Allah, demi mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita, yakni surah Al-Kahfi, di mana kita sampai kepada pelajaran yang diajarkan atau dihadapkan oleh Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Telah lewat sebelumnya bahwa Khadir memberikan syarat apabila Musa memang memaksa ingin berguru kepada Khadir, maka dia harus bersabar. Tetapi pun di dalamnya beliau mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, dan bagaimana kamu akan bisa sabar kepada suatu hal atau pelajaran yang kamu tidak ada di dalamnya ilmu pengetahuan. Nah, lanjut. Kemudian Khadir mengatakan, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kalau kamu jadi ikut, maka jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan sampai aku ceritakan apa maksudnya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah keduanya. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqataha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra.
Maka keduanya kemudian berangkat. Sampailah keduanya kepada keadaan di mana mereka menaiki sebuah perahu. Kharaqaha, ternyata Khadir membocorkan perahu itu. Qala, maka berkatalah Musa, akhraqataha, apakah engkau hendak membocorkannya, litughriqa ahlaha, untuk menjadikan tenggelam atau karam yang menaikinya. Laqad ji'ta, sungguh engkau telah mendatangkan syai'an imratu, yang imroh, yakni mendatangkan keributan besar. Ini makna daripada imroh. Sebutkan apa sebabnya. Tayyib, fantalaqa al-fa'il Musa wa Khadir. Maka kedua dimaksud di sini adalah Musa dan Khadir. Wasakata anil fata, dan di sini cerita pemuda atau pembantunya Nabi Musa, yakni Yusha bin Nun, ini tidak disampaikan. Maka apakah pemuda tersebut kemudian tinggal menunggu atau ikut? Nah, ini menjadi pembahasan yang tidak perlu terlalu panjang, karena apa? Allah Subhanahu wa taala mendiamkan. Nah, yang jelas bisa dua kemungkinan, dia ikut atau dia tinggal. Kalau dia tinggal itu karena dia tidak punya kepentingan, kepentingannya hanya mengantar Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai teman bepergiannya. Kalau dia ikut dan di sini tidak disebutkan, itu dikarenakan dia cuma pengikut. Jadi penyebutannya itu bersama dengan Nabi Musa, sudah itu. Fantalaqa, ikut di dalamnya pemudanya. Nah, dalam makna fantalaqa ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim bahwa keduanya ini berjalan di pesisir pantai, yabahasani as-safinah. Yani keduanya ini sedang menunggu lewatnya perahu di situ untuk dinaiki, dan ternyata dari yang memiliki perahu itu ada yang kenal dengan Khadir, di mana Khadir ini memang sudah sangat familiar ya untuk para nelayan yang lewat di pesisir pantai tersebut, dan dikenal sebagai orang yang baik, yang memiliki budi yang banyak kepada para pelayan, saling membantu gitu. Maka di saat Khadir dan Musa ini hendak naik perahu, si pemilik itu mengatakan, ya mari silahkan kalian berdua naik perahu kami dan tidak perlu membayar ongkosnya. Jadi apa? Karena ya sebagaimana kaum yang awam datang seorang tokoh atau ulama yang mulia, di mana mereka kemudian memberikan tumpangan tanpa meminta upah, yang diharapkan adalah keberkahan dari keduanya itu. Nah, demikianlah kejadiannya sebagaimana diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab ya di dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Maka kemudian ketika keduanya ini sudah menaiki poha ya, Al-Khadir biqal'i ihda khashbiha alladhi yadkhulu minhu al-ma'. Kau ambil sebuah palu
dan besi sebagai cukit, di mana ia melepaskan sebagian papan daripada perahu itu, yang kemudian mengakibatkan perahu tersebut bocor. Maka berkatalah Musa, akharaqataha litughriqa ahlaha. Nabi Musa itu kaget melihat kejadian tersebut. Bagaimana tidak, ya, Nabi Musa ini melihat mereka yang memiliki perahu, orang yang membawa perahu itu memberikan tumpangan tanpa ongkos, ya, dan ternyata dibalas dengan perbuatan demikian, merusak perahunya yang tentu nanti akan mengakibatkan tenggelamnya. Padahal Nabi Musa sendiri juga pada lebih dipikirkan lagi, beliau tidak tahu gitu. Cuman spontan itu beliau melihat sesuatu hal yang aneh gitu. Tiba-tiba diam-diam lalu langsung membuka bagian dari papan itu. Makanya Nabi Musa kemudian mengatakan, qala akharaqataha litughriqa ahlaha laqad. Apakah Anda hendak membocorkan perahu ini yang membuat penumpangnya nanti? Ini bukan kita saja yang akan tenggelam, tidak menyebutkan dirinya, ya. Beliau tidak mengatakan linughriqa, tapi litughriqa ahlaha, untuk membuat penumpangnya ini tenggelam. Ini perahunya sudah banyak penumpangnya, membahayakan banyak nyawa kalau dibocorkan. Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh Anda ini telah berbuat sesuatu yang akan mendatangkan keributan besar. Itu imra, ya, makna daripada imra. Sebagaimana ini dikatakan oleh Abu Sufyan ketika apa? Ketika Abu Sufyan ini dipanggil oleh Hirokl atau Heraklus untuk menanyakan tentang munculnya seorang nabi di Jazirah Arab. Itu. Maka di saat selesai perbincangan antara Abu Sufyan dan Hirokl tentang perkara Nabi Muhammad SAW, ternyata terjadi keributan besar itu. Setelah itu Hirokl atau Heraklus itu ribut dengan para pembesar kerajaan berkaitan apakah kita akan mendukungnya atau kita mengingkarinya, ya. Maka dikeluarkan Abu Sufyan ketika itu, maka dia mengatakan laqad umira amru bani amru bani abi wa la yakhafuhu maliku bani asfar. Sungguh, ya, perkara Ibnu Abi Kabsyah yang dimaksud itu adalah Rasulullah telah datangkan keributan yang besar gitu. Umiro Amru ibni Abi Kabsyah, ini asal Imron, ya. Ya, ini suatu keributan yang besar yang membuat gaduh. Wah, nanti ini masalah, kita nanti akan dapat masalah nanti, seolah-olah demikian. Ya, bukan hanya Anda yang akan mereka marahi, tapi juga saya sebagai murid Anda. Ini yang pertama hadir di dalam pikiran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Khadir mengingatkan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan mampu bersabar, ya, melihat tingkah lakuku ini kamu tidak akan bisa sabar. Fa'tadzara Musa, maka kemudian qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usr. Qala, berkata Musa, la tu'akhidni, tolong Anda jangan menghukum saya, bima nasitu, terhadap membuat saya lupa, wala turhiqni, aku min amri
akan perkaraku di dalam belajar ini perkara-perkara yang usra, yang sulit. Beliau mengajukan uzurnya, ya gitu. Saya tadi lupa kesepakatan yang bimana sih itu wasababu nisyani Musa, dan sebab lupanya Musa indah syalahu adalah perkara yang ini memang berat gitu, sudah dikasih tumpangan lalu ini tidak masuk akal, siapa saja pasti akan kaget. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang terbayang dalam benak Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Awalnya kan beliau ingin belajar gitu, ingin belajar. Ini perkara-perkara yang Nabi Musa itu tidak punya ilmunya, yang hendak Allah ajarkan kepada Nabi Musa lewat Nabi Khidir, dan ternyata ini bukan pelajaran tapi apa? Perbuatan nyata yang ini tidak masuk akal gitu. Ini tidak masuk akal. Maka ketika itu kemudian ada burung kecil ini mematokkan paruhnya ke air laut itu, kemudian mengangkatnya kembali. Lantas Khidir berkata, wahai Musa, tahukah kamu bahwa ilmu Allah itu adalah seluas lautan ini, ilmu yang diberikan kepada kita, ya, pada aku dan kamu, ini hanya semisal yang diambil oleh, ya, kamu mengambilnya dari lautan ini. Masing-masing kita punya, masing-masing kita tidak tahu bagaimana rasa dari ilmu tersebut yang kita dapatkan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam kemudian berkata, ya, aku tadi kaget gitu loh. Kejadian ini suatu hal yang mengherankan. Wa hadhihi yang sama sabaqa min syiddati waqa'a. Ini adalah sebuah pelajaran, ya, bahwa di antara penyebab seseorang itu karena dia melihat sesuatu hal yang aneh, yang mengherankan, yang besar, yang kemudian menyinggung hatinya. Ini biasanya itu lupa sesuatu, ya, seperti kita misalnya, ini sering terjadi pada kita ditugaskan seperti dari kantor oleh orang tua kita untuk membeli sesuatu, ya, kemudian terjadi di jalan apa itu kecelakaan lah yang membuat kita itu kaget. Kadang kita lupa pesan-pesan yang disampaikan. Ini kenapa? Karena ada sesuatu yang menguasai hati kita lebih banyak. Nah, inilah yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Karena itu beliau mengatakan, amri usra, ya, kalau antum ingin membuat saya tidak bertanya, jangan bebani saya dengan fakta-fakta yang membuat saya itu tidak pahami, sulit untuk memahaminya. Maka Nabi Khidir kemudian diam, terus melakukan perjalanan. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Maka kemudian keduanya melanjutkan perjalanan dengan gulam, seorang anak. Ada yang mengatakan remaja yang beranjak dewasa, dari usia 5 sampai usia 5 sampai 10 tahun, ada yang mengatakan hingga 20 tahun. Walhasil itulah gulam menurut Defarot. Faqatalahu, maka kemudian Khidir membunuhnya. Nah, redaksi, ya, kalau tadi di kata khoroqaha tidak ada fa khoroqaha, ya kan? Idza raqiba fis safinati khoroqaha, ketika keduanya naik khoroqaha, langsung aja kejadiannya, langsung Khidir mengambil sebagian papan dari perahu itu. Nah, kalau di sini dia kemudian bertemu seorang anak, faqatalahu, kemudian dia membunuhnya.
Ini kata Syekh Al-Utsaimin, yakni ka'anna syai'an hasala qabla al-qatli, olah ada sesuatu yang terjadi sebelum ya, sesuatu yang terjadi sebelum Nah, ini kata para ulama, anak tadi sedang bersama temannya. Qala zakiyatan bi ghairi nafsin. Wahai Khadir, kenapa Anda membunuh suatu jiwa yang suci? Bi ghairi nafsin, bukan dengan alasan dia menyakiti yang lain. Laqad ji'ta, atau bukan untuk lain. Laqad ji'ta, sungguh Anda ini telah mendatangkan syai'an nukra, yang untuk diingkari. Nah, ini ada dua redaksi di sini, yang dengan kata imron, ya. Yang kedua ada nukron, ya. Kalau imron ini tadi bisa jadi itu adalah benar dari sisi pengetahuan yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, karena kan tiap orang itu berbuat pasti punya alasan. Lebih-lebih itu adalah perkara yang masih. Tapi untuk ungkapan kedua ini langsung sesuatu hal yang memang patut untuk diingat, adalah sebuah kriminal yang tidak beralasan, itu suatu perbuatan pembunuhan. Makanya ada dua alasan di sini. Aqtal tanafsan zakiyah, anak ini adalah anak yang baik gitu, dia tidak suka kasar, tidak suka mukul teman, kepunyaan temannya gitu. Jadi perkembangan anak ini terlihat baik, makanya dikatakan faqatalahu. Di sini ada sebuah pemandangan anak-anak yang bermain tadi melakukan sebuah kejahatan, ya misalnya dia atau mengganggu temannya. Ini enggak, anak ini baik gitu, dia memilih yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dia juga tidak misalnya untuk mengganti menebus jiwa yang lain, pembunuhan. Maka tentu ini adalah suatu perbuatan atau penampakan yang sangat gitu, ya, mungkaron aziman, ya, mungkaron aziman, kemungkaran yang besar. Ini wal farqu baina hadza wa hadza anna kharqa as-safinati qad yakunu bihi al-gharq wa qad la yakun, wa hadza huwa alladhi hasala. Lam tughraq as-safinatu amma qatlun nafsi fa huwa munkarun hadith ihtimal. Nah, ini dia, ya. Jadi perahu itu kalau dibolong, ya, dilobangi dia, maka bisa jadi dia karam. Tapi kalau ini pembunuhan, ini sudah pasti adalah sebuah kriminal, pasti mengingkari. Makanya dikatakan nukron, suatu hal yang sangat diingkari. Ini kejadian kedua. Ola, maka berkata Khadir, tidak banyak bicara, ya, debat, tapi mengingatkan kesepakatan. Nah, karena di sini adalah sebuah pelajaran yang hendak disampaikan, bukan untuk memperpanjang permasalahan. Qala alannaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku akan laka kepadamu, innaka, bahwa ti'a ma'iya sabra, sekali-kali tidaklah akan mampu sabar. Nah, ini ada ungkapan berbeda lagi, ya kan? Alam akul innaka, ya, bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu. Ini kalau yang kedua, alam akul laka, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, innaka, bahwa kamu itu tidaklah akan mampu untuk bersabar. Ini karena apa? Untuk menegaskan kejadian yang kedua. Kenapa kamu masih tidak mengerti itu, bahwa kesepakatan kita itu tadi begini dan begini. Nah, ini ahibati fillah adalah cara di dalam menyampaikan sebuah cerita untuk lebih dekat kepada pemahaman, supaya
kita itu seolah melihat. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kaum muslimin di dalam mengungkapkan suatu kejadian. Nah, sebagaimana para sahabat, ya kan? Kita dulu pernah membahas tentang bab salat, ya kan? Nah, di dalam bab salat itu mereka menceritakan bagaimana Nabi berdiri, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi tahiyat. Nah, itu diungkapkan dengan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang jelas di dalamnya, sehingga seolah kita itu bisa melihat Rasulullah SAW di dalam sholat. Nah, itu dia. Nah, ini adalah jalan atau metode Al-Quran di dalam menyampaikan sesuatu. Ini diantaranya. Makanya tadi kita melihat ada alam akul lak, kemudian alam akul inna, kemudian ada laqad ji'ta syai'an imra, laqad ji'ta syai'an nukra. Ini dari segi bahasa, ya, adalah merupakan susunan yang luar biasa, ya, sebagai bukti bahwa ini adalah dari Allah Azza wa Jalla, penyampaian ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dikarenakan ini adalah kejadian yang kedua, ya, ini adalah kejadian yang kedua. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai orang yang tahu diri, beliau ini merasa malu gitu loh. Maka beliau mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha, wahai Khadir, kalau aku bertanya lagi tentang sesuatu setelah ini, fala tusahibni, maka fala tusahibni, bolehlah engkau tidak perlu menjadikan aku sebagai kawan, ya, sebagai murid, ya, setelahnya. Qad balagta min ladunni udhra, sungguh engkau telah sampai, ya, qad balagta, sungguh engkau telah memberikan kepadaku keringanan, dispensasi, ya, di dalam apa yang telah aku lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Ya, masih untunglah aku ini kemudian tidak kamu tinggalkan, masih untung aku ini masih diajak untuk pergi. Nah, dan ini kata para ulama adalah sebagai sikap atau adab dari seorang murid, yang kedua dari seorang guru, ya, dimana guru tidak serta merta ketika muridnya salah langsung dipukul itu, tapi dicari sebabnya kenapa murid ini demikian, ya, gitu. Atau ketika salah tidak langsung kemudian dikasih sanksi, dikasih hukuman, tapi diberi udzur dulu. Itu. Ini adalah sebuah pengajaran baik kepada guru ataupun kepada santrinya. Fantalaqa, maka kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha, sampai ketika keduanya ini telah mendatangi sebuah penduduk negeri. Istata'ama, keduanya ini kemudian meminta dijamu, ahlaha, oleh penduduknya. Fa'abau ayyubayyifuhuma, maka lantas mereka ini tidak peduli, tidak mau untuk menjamu keduanya. Fawajada fiha jidaron, kemudian keduanya ini mendapati di dalam desa tersebut sebuah dinding. Yuridu ayyang qabda fa'aqamah, yang hendak roboh. Fa'aqamahu, maka kemudian Khadir membenahinya, membetulkannya. Qala, maka berkatalah Musa, law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra, kalau Anda mau, niscaya Anda bisa mengambil upah dari hal ini. Nah, ini dia ceritanya adalah keduanya ini kan melakukan perjalanan panjang. Baik. Karena perjalanan panjang dari naik perahu kemudian berjalan mendapati seorang anak lalu dibunuh, lalu berjalan lagi. Nah,
Ini karena perjalanannya kan agak panjang, jadi keduanya ini kemudian ketika sampai di suatu daerah ini sudah lapar kan gitu, sudah lapar keadaannya. Dan biasanya di zaman dahulu nih, kalau ada seseorang yang mengembara, mereka ini adatnya adalah ketika lewat di depan rumahnya ini menghaturkan kepada mereka tempat untuk beristirahat, kemudian memberikan jamuan. Ini biasa ya. Dan kalau ada suatu penduduk atau dari penduduk itu yang kemudian diminta untuk menjamu, mereka tidak menjamu ya. Ada orang yang hendak beristirahat kemudian mereka enggan untuk memberikan tempat istirahat, enggan untuk memberikan jamuan, maka ini adalah suatu ketercelaan ya. Suatu kekurangan dari penduduk itu. Terlihat sekali bahwa penduduk tersebut adalah penduduk yang bakhil, itu tercela, dan ini ma'ruf demikian. Makanya kita akan mendapati kisah Nabi Ibrahim ya, ketika ada beberapa orang bertamu, beliau langsung menjamu mereka. Ini adalah memang suatu adat, dan kita dapati ini masih ya. Ketika kita datang ke pegunungan, kemudian kita beristirahat di sana, maka yang keluar itu bukan hanya air putih, tapi ada kopi, ada nasi, ada lauk pauk, ya seadanya. Seperti Anda pernah suatu ketika ini mengiring pengantin ya ke daerah Tiris gitu. Ya, karena dari rumah ke sana itu ya hampir dari jam 9 sampai sana itu jam 1 gitu. Maka kita sudah haus, sudah lapar ya. Sehingga kita mampir di rumah seorang penduduk untuk minta air putih gitu. Ternyata yang keluar bukan hanya air putih tapi juga makanan. Kita dipersilakan duduk dulu ya. Kita tanya, ada air putih Pak? Oh ada, silakan Dek, masuk gitu. Akhirnya kita masuk, ternyata dikasih minum, kemudian dikeluarkan nasi dan disuruh makan. Kita malu-malu ya, biasa orang Jawa, malu-malu. Nggak usah lah Pak, nggak usah repot-repot, kita masih kenyang, padahal sudah lapar memang. Ya, padahal sudah lapar, dan ini sebetulnya tidak boleh gitu loh. Kalau kita disuruh makan, ya makan aja, nggak usah berbohong. Ya. Akhirnya kita makan di situ, dan ternyata ya setelah itu rombongan besarnya ini lewat, kita ikut nyampe di tempat pengantin ini. Betul, ternyata nggak langsung dikasih makan, masih ramah ini sampai jam 5 semuanya kelaparan. Kita berdua waktu itu sudah kenyang ya. Dan ini ma'rufnya memang sebetulnya kalau ada seorang tamu ya dari perjalanan jauh, kita harus memberi makan. Dan ternyata ini kaum ini mereka enggan untuk memberi makan, istilahnya sinis lah ya, seperti orang kota zaman sekarang ya. Orang kota zaman sekarang ini bawaannya curiga kalau ada orang baru, dan itu wajar sebetulnya ya. Karena apa? Memang zaman sekarang ini banyak orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain untuk apa? Untuk menipu. Orang sudah berusaha baik, menolong, ternyata apa? Pentong katanya ya. Jadi sudah ditolong, sudah dijamu, ternyata apa? Barang-barang orang yang menolong itu dicuri. Ya, bahkan ada pengemis yang terlihat kelaparan, setelah orangnya masuk juga ke rumahnya mengambil barang-barang yang ada di situ. Inilah yang kemudian apa? Menghilangkan kepercayaan orang-orang kota, sehingga mereka kemudian tidak percaya kepada orang-orang baru yang datang meminta pertolongan kepada mereka. Dan adapun ini zaman dulu nggak seperti itu, makanya mereka ini tercela gitu loh, tercela. Nah, dan ternyata ini
Allah mengatakan di sini, fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqama. Lalu keduanya ini mendapati sebuah dinding yang hendak roboh, maka kemudian Khadir menegakkannya kembali, memperbaikinya kembali. Nah, seolah-olah apa? Dinding ini ya tentunya bukan berdiri sendiri dia. Ini dinding bukan berdiri sendiri, seolah ini adalah pagar dari orang yang diminta menjamu tadi tidak mau menjamu, gitu kan? Iya kan? Pasti ada hubungannya. Fa'aqama, makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam kemudian heran gitu loh. Ini orang sudah jahat kepada kita. Dia diminta menjamu, dia tidak menjamu. Kenapa kita harus baik kepada dia, memperbaiki dinding pagarnya? Lebih baik kita bilang aja sama dia, ya sudah, kalau tidak mau menjamu, biar saya perbaiki dindingnya, nanti saya dikasih makan. Kan ini kan wajar, perkataan Nabi Musa ini kan wajar gitu ya. Gitu loh, wajar. Dan ini kata Nabi Musa tadi, ini wajar. Kenapa kita enggak antum berbuat seperti ini, kita sudah capek. Dan Nabi Musa bilang seperti itu juga. Kenapa? Karena Nabi Musa diminta bantuan sama Nabi Khadir gitu loh. Jadi Nabi Khadir itu memperbaiki, bukan hanya beliau sendiri yang memperbaiki, tapi juga mintai bantuan. Makanya wajar, ini kita sudah lapar, kerja nggak ada upahnya, makan sudah nggak dikasih minum, mau baik lagi kepada mereka. Baik. Nabi Khadir di situ kemudian berkata, qala baini wa bainik. Inilah tempat harus berpisah. Inilah tempat di mana kita ajaran kita sudah selesai. Ya. Dan ternyata berarti, wah, pada saat itulah Nabi Musa ingat. Dan oleh karena itu Nabi Muhammad SAW kemudian setelah menceritakan ini beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa dan Khadir. Seandainya Musa ketika sesungguhnya masih banyak pelajaran yang hendak disampaikan. Karena sesungguhnya apa? Pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Khadir adalah anna hadhil qadaya allati qadru mahdin ajraha Allah. Hakikatnya ini adalah pelajaran tentang takdir. Ya. Pelajaran takdir yang Allah kemudian jalankan, Allah nampakkan di dalam perilaku-perilaku yang dilakukan oleh. Ini adalah apa? Sedikit rahasia yang Allah bocorkan kepada kita, bahwa berjalannya takdir itu demikian. Berjalannya takdir itu demikian. Sama adalah seperti apa? Kendaraan ini kan seperti roda manusia yang membuat dia terus berjalan kan gitu ya. Karena kadang kita di dalam perjalanan itu ya, padahal kita sudah berbuat baik gitu loh. Kadang kita kan dilakukan sesuatu, ini kita merencanakan dengan baik awalnya ya, supaya betul-betul berjalan lancar. Yang pertama, yang kedua kita berdoa kepada Allah bahkan dekat supaya kita selamat, tapi ternyata tetap tidak selamat tetap. Ini kenapa? Nah, itulah takdir Subhanahu wa ta'ala diantaranya. Maka kemudian beliau mengatakan hadza firaqu baini wa baini, kita itu berpisah. Dan Nabi Khadir mengatakan kita itu bukan saya yang mengusir, tapi Anda sendiri yang mengatakan kalau nanti saya bertanya lagi, maka sudah sepatutnya kalau ingin meninggalkan saya. Falatus. Nah, ini dalam perkataan beliau mengatakan falatus sahibni, perkataan adalah sebuah ungkapan ketawaduan Musa alaihi salatu wassalam, di mana beliau tidak fala usahibuka, maka kalau bukan meninggalkan Anda, kalau saya sudah saya akan meninggalkan Anda. Nabi Musa tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena beliau tawadu.
Ini wewenangnya bukan pada Nabi Musa, tapi wewenangnya itu adalah pada Nabi Khidir. Kalau apa? Nabi Khidir sebagai guru di situ. Maka kemudian Khidir mengatakan, sa'unabbi'uka bita'wili ma alaihi sabra. Begini, ini aku akan menyampaikan kepadamu, sa'unabbi'uka, memberitakan kepadamu, terhadap tafsir atau ulasan tentang beberapa kejadian yang aku bersabar di atasnya. Adalah kata beliau, ammas safinatu fakana, adapun perahu itu maka sesungguhnya itu ada miskin, ya'maluna fil bahr, yang dia itu bekerja di lautan, fa aradtu an maka aku ingin membuat perahu tersebut memiliki ciri, ya, memiliki ciri, memiliki aib, kerusakan. Wa kana wara'ahum, karena wara'ahum, ada yang mengatakan di belakang mereka, ada yang mengatakan karena kata wara itu adalah suatu hal yang umum, bisa amam, bisa di belakangnya. Ahum, di belakang mereka, malikun, ada ya'khudhu kulla safinatin wasba, yang pas, ya, akan mengambil yang lewat di daerahnya itu wasba, secara paksa. Dari kata gosok, pernah dengar gosok, Pak? Gosok ini dulu kalau anak ngaji di pondok, gosok itu adalah, tapi itu adalah tafsiran yang salah ya sebetulnya. Gosok itu kayak kata Kiai Ana dulu adalah kalau kita ini sedang di masjid, kemudian sementara sandal kita tidak ketemu, kalau orang lain, ya, untuk berwudu, lalu kita kembali lagi, nah itu namanya gosok, kata Kiai Ana, ya. Tapi itu adalah definisi yang salah. Itu namanya memakai barang orang tanpa orang lain tanpa izin. Adapun gosok itu ngambil barang orang lain secara paksa, baik maupun tidak, itu namanya wasba. Ya, sebagaimana diungkapkan di dalam, ya, yang pertama tadi, perahu tadi punya orang miskin. Kata Dir, perahu tadi itu adalah miskin. Nah, ini dari istinbat, ya, bahwa definisi kemiskinan berarti dia adalah orang yang tidak punya sesuatu. Kadang masuk dalam kategori ini pun dia punya kendaraan, walaupun misalnya itu dia tidak masuk kategori kaya. Ketika apa? Ketika dia harus mencari lagi apa yang harus dia makan besoknya, harus cari lagi apa yang akan dia makan untuk besoknya. Nah, sehingga kategori kaya itu adalah orang yang untuk besok, lusa, dan seterusnya masih cukup lah, misalnya untuk kehidupan 1 bulan atau seterusnya, ini kaya. Tapi kalau misalnya dia masih cari lagi, ya sama aja orang yang kemudian orang yang kemudian dia itu kerja masih mengharap gaji bulanan, ya, masih nggak, itu sama saja. Karena apa? Dia kalau itu nggak kerja, dia nggak akan dapat gaji gitu. Dia kategori miskin gitu. Jadi sama. Ini diantara salah satu istinbat dari para ulama. Yang kedua adalah, ya, sebagaimana tadi kita itu sudah berusaha berbuat baik tapi dapatnya tidak. Dan ini adalah takwata. Nah, apa yang kita dapatkan dari tidak baik itu bukanlah maksudnya untuk mengingkari kebaikan yang sudah kita dapatkan, tapi ketidakbaikan yang kita dapatkan itu untuk keselamatan kita di masa depan. Itulah. Jadi takdir itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, selalu untuk kebaikan kita.
ketika kita berprasangka baik, ya, ketika, nah, sebagaimana tadi di dalam membocorkan perahu ini, ya, pemilik perahu tadi tidak kemudian menyalahkan perbuatan Nabi Khadir, ya toh? Karena mereka tahu Nabi Khadir itu punya alasan pasti di dalam perbuatan. Mereka sudah biasa berinteraksi dengan Nabi Khadir. Fakanat limasakina ya'maluna fil bahri aibaha, maka aku ingin agar perahu tadi itu memiliki aib, memiliki ciri. Ini jadi ini diantara pelajarannya adalah bahwa tidak selalu keburukan yang seperti misalnya kita berjalan di jalan lalu kita karena tidak pakai helm, ya, kemudian kita kelilipan, ya kan, lantas kita akhirnya matanya bengkak hingga terlihat jelek. Bukan berarti kejelekan yang kita dapatkan itu jelek untuk masa yang akan datang, bisa jadi itu adalah kebaikan. Nah, waktu kemarin Jumat yang lalu ini kan, ya, kemarin kan ada banyak puting beliung, ya kan, di jalan itu. Nah, itu ada suatu kejadian yang di situ ada hikmah. Jadi salah satu dari sepupu anak ini, dia baru pulang dari kerja, kemudian hujan tiba-tiba. Jadi awal di dalam perjalanan ini dari Pajarakan tidak hujan, kemudian ketika hendak sampai di Bentar itu, wisata Bentar itu, kemudian hujan deras. Akhirnya dia berhenti pakai mantel, berhenti pakai mantel. Pas berhenti, ya, kemudian ada angin puting beliung yang menyebabkan pohon di situ patah dan menghalangi jalan. Yang seandainya dia tidak berhenti, ya, untuk memakai mantel, dia celaka. Nah, kalau secara langsung, ya, kejadian itu sesungguhnya hujan tadi menghalangi perjalanannya dia, membuat dia berhenti, membuat dia tertunda untuk lebih cepat sampai ke rumah. Tapi coba lihat, ya, kejadian di mana dia berhenti karena hujan itu membuat dia selamat. Seandainya dia lanjut, mungkin dia akan terangkat dan terlempar karena angin tersebut. Ini jadi tidak selalu keburukan yang kita dapatkan itu adalah buruk di masa depan. Makanya ini di dalamnya ada pesan, ya, kamu kalau dapat sesuatu yang buruk jangan seperti Nabi Musa kemudian menyalahkan. Nah, ini yang bertindak pada waktu itu kebetulan adalah Nabi Khadir yang ditugaskan, ya kan? Makanya beliau kemudian menyalahkan Khadir, ya kan? Ya, sama saja kita di jalan, bukan orang yang berbuat, tapi jalan itu sendiri ada pakunya, ya kan? Susu-susu, terus ke susu-susu kita berangkat, ternyata roda sepeda kita kena paku, akhirnya tertunda. Wes ke susu-susu, tapi ternyata tertunda. Bisa jadi di depan itu sedang ada sesuatu yang kemudian kalau kita langsung bisa celaka. Nah, ini dia. Nah, kemudian wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba, dan di belakang mereka itu ada raja yang selalu mengambil paksa setiap perahu. Ya, kulla safinatin di sini zahirnya adalah baik perahu yang ciri atau yang baik, kan gitu. Ya kan? Kulla safinatin, setiap perahu, baik yang masih utuh atau yang ciri, ya toh. Tapi dalam kata safinatin ini tentunya ada ungkapan di sana, ada maksud di sana apa? yakni bahwa perahu tersebut masih baik, masih bernama perahu gitu. Kalau sudah jelek, sudah bocor, ya dia tidak disebut perahu lagi, adalah barang bekas atau barang rongsokan, kan gitu. Tayyib. Wa amal gulam, ini takbir, jadi seperti itu takbir, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dalam menyikapi takbir itu jangan
kemudian terlalu banyak bertanya atau terlalu banyak tapi ini, tapi itu, seandainya begini, seandainya begitu. Jangan. Ya terima saja takdir itu. Kemudian berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih baik bagi kita di dalam masalah takdir. Ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu tidak bisa diprediksi. Ya seperti tadi, bisa jadi dengan keburukan tadi karam, bisa jadi tidak. Karena dia di atas ihtimal masih. Ya, bisa jadi keburukan itu buruk bagi kita, bisa jadi tidak, gitu. Ya. Wa amal gulam fakana abawahu mu'minain. Adapun pemuda itu, maka sesungguhnya kedua orang tuanya itu adalah dua orang yang beriman. Fa khasyina, maka kita khawatir ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kita khawatir nanti ini akan menjadi beban bagi keduanya, di mana anak ini kalau dibiarkan hidup dia akan menjadi seorang yang zalim, melampaui batas dan kafir dia. Nah ini yang pertama. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Sehingga kita ingin agar Tuhan mereka berdua menggantinya dengan yang lebih baik dari anaknya yang kita bunuh, di mana dia memiliki jiwa yang suci dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Nah, coba perhatikan. Jadi di antara takdir itu adalah bahwa takdir itu tidak pernah kejam kepada orang yang beriman, gitu loh. Perjalanan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah demi kebaikan orang yang beriman. Walaupun secara zahir itu memberikan penderitaan dan kesedihan, ya toh? Ini alasannya Nabi Khadir, fakana abawahu mu'minin. Hakikatnya kedua orang tuanya itu adalah orang yang beriman. Cuman dijadikan sedih dengan meninggalnya anaknya itu adalah karena apa? Dihilangkan beban daripada keduanya. Beban apa? Beban mental nanti kalau anak ini dewasa. Beban mental. Bisa jadi ketika dewasa anaknya kafir, keimanannya akan berubah juga kekufuran karena anak. Iya toh? Karena anak itu memang ujian. Kadang kita itu kuat, ya seperti orang tua hendak jujur bekerja, tapi anak karena kebutuhan mendesak yang butuh kuliah dan sebagainya, akhirnya orang tua korupsi. Padahal dia adalah orang yang taat. Ya, tidak jarang itu suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan maling, orang yang zalim, korupsi karena istri dan anaknya. Karena istri dan anaknya. Nah, oleh sebab itu ya, dari sini juga kita dapat pelajaran bahwa iman yang kita miliki saat ini tidak menjamin di masa depan iman ini akan tetap demikian. Oleh karena itu kita hendaknya selalu memohon pertolongan kepada Allah dan tidak kemudian berbangga ujub terhadap apa yang kita dapatkan sekarang. Itu. Yang kedua dari pelajaran ayat ini adalah bahwa dari sesuatu yang hilang dari hidup kita, yang sangat berharga, yang sangat kita cinta, kita sayangi, ya, itu jangan pernah kemudian disesali. Semuanya akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Kita tidak menyalahkan takdir itu. Ya. Ini bagian daripada rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya di ayat yang lalu, ya kan? Kita pernah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Bacalah ya apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhan.
Kenapa kita disuruh banyak membaca kitab Al-Quran? Karena di dalam kitab Al-Quran itu terdapat pelajaran hidup masa lalu, orang-orang yang hidup sebelum kita, dan masa sekarang, kehidupan yang sedang berjalan ya saat ini yang sedang kita jalani, dan masa depan yang akan datang. Di saat kita memahami makna-makna, kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran dari perjalanan hidup manusia, maka kita tidak akan mudah putus asa di dalam menjalani hidup ini. Baik, itu dia. Ya, ini rahasia. Kenapa kemudian orang-orang yang beriman itu lebih kuat menjalani hidup? Ya, lebih tahan banting di dalam ketika mereka terbentur dalam permasalahan hidup mereka, tidak mudah mengakhiri hidupnya, tidak mudah putus asa di dalam menghadapi masa yang akan dia jalani di masa-masa yang akan datang. Itu kenapa? Karena mereka sudah pengalaman gitu, punya pengalaman dari apa yang mereka baca dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang tadi kita ini tidak kuasa melihat apa yang terjadi di mata kita, di depan mata kita, ya. Lupa kadang kepada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita dapatkan ilmu pengetahuannya, pengalaman di dalamnya. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik, itu dia. Sudah? Hah? Sudah iqomah ya? Gimana ini? Ada yang mau bertanya masih? Apa kita cukupkan? Hah? Antum masih mau bertanya? Iya. Nah, tafadhol. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdapat dalam persoalan pada orang tua dan sekolah, di mana seringkali orang tua itu kepada atas perbuatan yang diharapkan unik dan aneh. Sementara sang anak itu juga punya imajinasi sendiri atau punya maksud lain. Yang dia berpikir jangka panjang juga. Sementara orang tua kan melihatnya misalnya yang kita ini dengan misalnya semuanya dipandangnya demikian. Jadi seorang seperti Nabi Musa yang mempertanyakan demikian itu seolah-olah apa yang dilakukan oleh anak itu sama. Saya contoh misalkan seorang anak meminta kepada orang tuanya yang berikan aku pesawat orang tuanya itu memandang kamu jangan ada ini orang tidak mau tidak pikiran orang tua itu kan berdasarkan sementara si anak itu punya tujuan. Aku ingin memprogram pesawat itu dan aku ingin menciptakan pesawat yang bagus dan terbaik. Misalkan ini, aku akan datang itu. Kadang-kadang anak seorang anak itu tidak pandai mengungkapkan kepada orang tuanya. Apakah dari ayat yang ayat ini bisa menjadi dari Nah, barakallahu fikum. Jadi ya gambaran dua orang yang berinteraksi tapi memiliki pemikiran yang berbeda, istilahnya seperti itu. Apakah bisa kemudian disamakan dengan kejadian seperti ini? Bisa. Jadi sebagaimana ayat tadi diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian daripada rencana yang Allah bocorkan ya di antara rancangan takdir yang Allah ciptakan itu tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Juga demikian perbuatan orang lain, ya kan?
setiap orang itu boleh dia melakukan sesuatu yang hakikatnya dia memiliki maksud baik di dalamnya, dan tentunya ini bukan sesuatu pelanggaran di dalam syariat ya, karena syariat itu sudah ditentukan bukunya, hukumnya kan gitu ya. Adapun dalam perbuatan-perbuatan yang mubah yang sifatnya itu kita boleh berbeda pendapat di dalamnya, ketika orang lain menyalahkan, apakah itu orang tua kita atau atasan kita yang kita itu punya maksud baik di dalamnya dan memang ada jalurnya sendiri di dalam melakukan itu istilahnya ya, maka tidak masalah ya, perbedaan seperti itu tidak masalah, masuk di dalam ayat tadi gitu loh. Jadi kita boleh melanjutkan, tidak termasuk kalau antara orang tua dan anak, si anak ini durhaka di dalam dia tidak mengikuti saran dan maksud dari orang tuanya ya. Misalnya si anak ingin bekerja di tempat A sementara orang tua memerintahkan untuk bekerja di tempat B ya, karena mungkin si anak tadi ini punya maksud lain di dalamnya ya, dia mengerti maksud dari orang tuanya, tapi dia ada yang lebih ingin dia ketahui, ingin dia tunjukkan di dalamnya. Walhasil labas di dalam masalah itu, selama dia punya maksud dan tujuan yang baik. Tidak termasuk bagian daripada durhaka, insyaallah ya. Insyaallah demikian ya pertemuan malam ini, semoga bermanfaat dan menambah ketakwaan dan keimanan kita. Utamanya adalah untuk memperbaiki pandangan kita terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.